Oke, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang istimewa karena sebetulnya TNC itu dimulai booming pertama kali ada di Kota Bandung. Dan hari ini sejarah terulang lagi, Kota Bandung lah sekarang yang mempunyai fenomena yang sangat tinggi. Tepuk tangan dong untuk Bandung. Nah, kenapa hari ini Anda adalah orang-orang yang spesial? Karena bagi para leaders, bagi para pemimpin, mereka itu punya waktu. Mereka punya waktu yang tidak banyak, mereka punya kesibukan yang tidak banyak. Mereka juga ingin orang-orang lain sukses, tetapi mereka memilih siapa yang gua mau ajarin sukses, siapa yang saya mau bagi ilmunya sukses. One Vision juga memilih kepada siapa-siapa orang-orang, kita concernnya kepada orang-orang yang seperti apa. Ya kita pasti akan concern pada orang yang istimewa. Yang orang istimewa itu adalah di dalam PBO disebut dengan core. Core itu adalah inti. Makanya core distributor atau core person itu adalah orang-orang yang hari ini hadir. Nah, orang-orang yang di luar sana ada nggak distributor? Ada, tapi mereka bukan orang inti. Mereka orang-orang biasa, mereka distributor tapi bukan orang inti. Justru orang inti itu dilihat daripada apakah Anda menjadi orang-orang yang spesial atau tidak. Orang-orang yang masuk dalam daftar orang-orang inti atau tidak. Ada beberapa syarat di dalam PBO One Vision, yaitu orang-orang yang masuk dalam daftar orang-orang yang core adalah orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, disitulah para pemimpin concern kepada orang-orang yang itu aja. Bukan orang-orang yang di luar banyak, enggak. Makanya Bapak Ibu sekalian, justru sebetulnya acara VS itu yang terpenting adalah acara hari ini, saat sekarang ini. Bukan nanti. Bukan begitu banyak orang nanti, enggak. Itu bukan acara yang penting. Itu adalah acara hiburan. Tetapi acara justru yang penting adalah acara hari ini, yaitu acara di CM atau CPM. Oleh karena itu Anda perlu memberikan satu aplaus pada diri Anda. Nah, hari ini kita bisa berbicara, saya sebagai seorang guest speaker akan berbicara dari hati ke hati. Saya bisa buka semuanya di sini. Rahasianya kita buka semua di sini. Yang tidak mungkin akan saya buka nanti di acara VS. Pada saat dimana saya akan menegur di sini. Pada saat dimana Anda punya kesalahan, saya akan melakukan kesalahan. Menegur kesalahan itu adalah di saat ini, bukan nanti. Karena nanti ada orang-orang luar, betul nggak? Orang-orang yang bukan distributor. Ada tamu, nggak sopan. Tapi hari ini saya akan berbicara kepada anak saya, kepada cucu saya, kepada para distributor di bawah jaringan saya, semuanya. Seperti seorang ayah berbicara kepada anaknya, kalau ada salah saya jewer, betul nggak? Ya nggak mungkin dong saya mau marahin anak saya di acara VS. Itu gimana sih? Malu nggak sih? Malu kan? Tapi justru acara ini adalah acara keluarga kita, acara keluarga One Vision, penting sekali. Tetapi saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa di sini. Ketika ada beberapa orang yang core personnya, apakah dia royal, apakah dia crown, dipanggilnya saya nggak melihat itu sesuatu yang spesial. Kenapa? Begitu dipanggil. Mari kita akan panggilkan crown, distributor. Ini crown atau orang yang lagi patah cinta. Benar gak? Anda harus punya kebanggaan sebagai seorang core person aja Anda sudah bangga, apalagi Anda royal. Dan ketika Anda dipanggil crown, seharusnya Anda punya semangat seperti seorang crown. Harusnya kalau Anda dipanggil crown, Anda semangat dong naik atas panggung, betul gak? Terus di dalam panggung ini Anda naik dari sebelah kanan pembicara, sebelah kanan MC, sebelah kiri panggung, atau sebelah kanan MC. Paham ya? Saya akan jelaskan dulu. Karena ini tata cara supaya nanti Anda tidak memalukan pada saat acara VS, betul nggak? Sebetulnya kalau Anda naik ke atas panggung itu yang diperlukan apa sih? Who are you?
Siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Agus, mantan mahasiswa. Mantan itu DO atau lulus? Kalau lulus menjadi mahasiswa ada titel nggak? Ada titel nggak? Titelnya apa? Sarjana ekonomi, sarjana teknik. Betul nggak? Sebutkan dong namamu. Perkenalkan, nama saya Amir, saya sarjana ekonomi. Itu yang perlu diketahui oleh audiens. Perkenalkan, saya, latar belakang saya tidak penting, yang penting latar depan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Joke boleh joke, tapi nggak kena. Bagi saya nggak lucu. Karena yang perlu diketahui itu siapa sih orang hebat ini, latar belakangnya apa. Oh, latar belakangnya tukang ojek. Tadi coba lihat. Pak Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas. Mantan cleaning service. Keren dong. Mantan cleaning service bisa hebat kan, keren, betul nggak? Apalagi kalau Anda ngomong, perkenalkan, nama saya Ruli Wahyudi, saya lulusan ITB, sarjana geologi. Loh, kan keren lagi, lebih keren lagi kan? Sarjana kok masih mau, betul nggak? Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi makin tinggi Anda, tapi Anda punya peringkat makin tinggi, Anda punya pendidikan makin tinggi, makin keren. Yang nggak punya pendidikan aja bisa naik peringkat tinggi, itu aja udah keren. Tepuk tangannya pasti hebat, betul nggak? Jelas ya teman-teman semuanya? Saya membaca sebuah buku, di dalam buku dikatakan seperti most of the people they are believe if you want to success, go to school, go to university, graduate cum laude and find a job with a high salary. Kebanyakan orang-orang itu percaya kalau mau sukses sekolah yang tinggi, masuk perguruan tinggi, lulus dengan nilai cum laude dan setelah itu mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. They think through that way they can be success, but actually they only survive. Mereka pikir dengan cara itu mereka bisa sukses, tapi sesungguhnya mereka hanya survive. Cukup hidup, cukup bertahan hidup. Nah ini yang perlu dirubah. Ketika saya diundang menjadi dosen tamu di Mastral di Malang, saya ngomong di situ di depan mahasiswa S2. Komplain mereka. Pak Agus, berarti Pak Agus nggak setuju kalau orang sekolah pinter. Nggak setuju kalau lulusnya cum laude. Enggak. Saya bukan tidak setuju. Tidak salah mereka kuliah. Tidak salah mereka lulus sarjana. Tidak salah mereka lulusnya cum laude. Yang paling penting adalah the end. After the graduate. Setelah mereka graduate itu apa yang mereka lakukan? Find a job with a high salary. Mencoba mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Data statistik mengatakan nggak salah mereka lulus, nggak salah mereka sarjana, tapi yang salah adalah mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Dan cara apapun dilakukan, tapi nggak ada di Bandung, di daerah ada. Masuk PNS, under table, nyogok kanan, nyogok kiri, betul nggak? Kenapa? Karena limited. Data statistik mengatakan bahwa lulusan perguruan tinggi hanya tertampung 2,8% dari seluruh Indonesia. Yang 93%, yang 98% kemana? Yang 97% kemana? Ditumpuk tahun berikutnya, 97 lagi. Akhirnya yang terjadi adalah banyak mereka yang mencari pekerjaan hanya karena no choice. Gak ada pilihan Pak. Sarjana jadi apa? Sarjana ini jadi apa? Betul nggak? Nah hari ini Anda hadir di sini itu sebetulnya adalah sebuah solusi yang sebetulnya tidak penting Anda dari mana. Tapi yang penting adalah ini bisa diambil oleh semua orang. Dan ini adalah pangsa pasar kita di Indonesia. Ketika Anda lulus universitas yang terkenal di kota Bandung, institutnya ITB. Yang kedua lagi adalah Unpad, ya betul ya? Betul ya? Kan yang keren kan itu kan? Wah. Ada beberapa yang lulusan Unpad kira-kira kalau dia masuk bekerja gajinya berapa coba? Siapa yang mahasiswa tolong angkat tangan.
Berapa? Lu kok nggak ngerti? Kalau lulus kuliah kira-kira berapa? Yang kenceng ngomongnya. Terus yang kenceng ngomongnya. 3. Kasihan deh. Kira-kira 3 juta hidup di kota Bandung bisa hidup nggak? Sangat miskin sekali. Ukuran 3 juta kalau hidup di Bandung tuh sangat miskin sekali. Kalau kita ngikutin apa yang ada terjadi adalah Anda harus keluar dari rumah Anda. Kos 1 juta, makan 2 juta, Indomie sebulan aja nggak cukup. Jelas ya? Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas. Ini beruntung bagi mereka yang mahasiswa, yang kuliah lulus, yang tidak lulus. Yang hanya SMA, yang hanya SMP. How much the salary you expecting? Berapa gaji yang kita harapkan? Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, saya berbicara dengan Anda adalah dari hati saya paling dalam. Anda hari ini di sini adalah Anda bisa mendapatkan berapapun banyak penghasilan yang Anda mau. Ketika Anda ingin melanjutkan ke perguruan tinggi menjadi seorang mahasiswa, silahkan. Karena menurut saya mahasiswa yang terhebat itu cuma satu, Pak. Mahasiswa yang bisa menghidupi dirinya dan bisa membayar uang kuliahnya dari sakunya sendiri. Itu baru keren. Karena ketika Anda menjadi seorang anak, hal yang terjadi dalam pola berpikir Anda adalah satu. Anda harus mulai berpikir tentang how you calculate your cost, how you calculate your age. Dan how to predict your future. Jadi ketika Anda mulai berpikir, ketika Anda sekarang mulai menjadi seorang remaja, Anda harus mulai berpikir, kalkulasikanlah biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Kalkulasikankah umurmu? Prediksikan masa depanmu seperti apa yang kamu mau. Saya tidak melarang orang berkuliah, tidak melarang orang menjadi seorang mahasiswa, lulus dengan nilai cum laude, tidak melarang. Yang salah adalah mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Robahlah yang di sini adalah ciptakanlah pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan, jangan apply menjadi seorang karyawan. Tapi ciptakanlah pekerjaan supaya Anda bisa mendapatkan more than your salary. Saya sebetulnya lagi menunggu sebuah papan tulis, nggak tahu papan tulisnya sudah datang belum. Tapi tidak masalah. Saya waktu berbicara seperti ini saya dikomplain dengan orang, Pak kok semuanya Pak Agus ini semuanya dinilai dari materi. Lah kalau kita nggak bicara soal materi bicara apa? Bapak dan Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang menjadi anak orang miskin dan siapa di antara Anda yang menjadi anak orang kaya? Saya adalah anak orang miskin dan saya beruntung menjadi anak orang miskin. Karena ketika Anda menjadi anak orang kaya, tanggung jawab Anda jauh lebih besar. Coba perhatikan bicara saya hari ini. Mari kita belajar tentang matematika dan hitung-hitungan. Saya mau bicara sama salah satu anak di sini ya. Boleh ya? Silakan. Saya tidak tahu kamu anak orang kaya atau anak orang miskin. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau kamu jadi anak orang miskin, kamu lebih beruntung. Karena kalau kamu jadi anak orang kaya, kamu akan lebih susah. Kenapa lebih susah? Pertama, orang tuamu punya rumah nggak? Belum. Oke, siapa yang orang tuanya punya rumah? Silakan. Orang tuamu punya rumah? Punya. Di daerah mana? Di daerah Rancaikek. Berapa? Rancaikek. Di daerah Rancaikek. Luasnya kurang lebih berapa? Kurang tahu, Pak. Jadi kamu selama ini tinggal di rumah, kamu nggak tahu ukuran rumahmu berapa? Ya, Pak. Siapa yang kira-kira ukuran rumahnya tahu? Silakan ngomong sama saya, silakan. Kurang lebih 14 bata. 14 bata itu saya nggak tahu meter.
14 meter persegian. Di mana? Di daerah Rancaikek. 14 meter persegi. Kurang lebih 140. ya 140 meter persegi. Berarti bata itu 14 meter ya kalau nggak salah. Iya. 14 kali 14 berarti kurang lebih sekitar 150 ya? Ya. 150, betul lah. Betul nggak? Daerah mana? Daerah Rancaikek. Rancaikek. Kira-kira kalau dijual laku berapa? Kira-kira 170-an, 170 juta ya. Betul ya. Ada lagi nggak hartanya? Udah. Udah, cuman itu doang? Ada burung. Oke, saya akan berikan satu gambaran yang menarik untuk Anda ya. Oke. Begini loh, saya mengajak Anda berpikir ini adalah cara berpikir yang logis. Cara berpikir yang logis Bapak dan Ibu sekalian. Cara berpikir yang logis itu adalah ketika Anda mengetahui berapa sih harta orang tua Anda. Loh Pak, kok Bapak ini kok memang kita mau diwariskan? Enggak. Hanya pengen untuk Anda mengerti bahwa sekarang ini kehidupan itu dibagi 3 Bapak Ibu sekalian. Ini loh ya. Kehidupan itu dibagi 3. Ini orang tuamu umurnya berapa? 50. Kamu umur berapa? 20. Hartanya berapa? Tulis. Oh, rumahnya di Bandung. Kurang lebih di Rancaikek 179. Burungnya ada 5. Satu burung harganya 2 juta. Ada 5, 10 juta berarti 180 juta. Betul nggak? Sekarang saya tanya, umur 20 hartamu berapa? Berapa hartamu, Dek? Minus. Kenapa? Karena utangnya orang tua belum dibayar. Selama ini kamu hidup pakai duit siapa? Orang tua kan? Udah dibayar belum? Sadar nggak? Enggak. Anak nggak tahu diri. Betul nggak? Kan minus. Minus berapa juta? Terpaut usia kita dengan orang tua berapa? 30 tahun. Ketika kita umur 50 nantinya, harta kita harus lebih besar daripada harta orang. Itu namanya siklusnya akan naik. Coba Anda bayangkan kalau Anda anak orang kaya, harta orang tua Anda sekarang 10 miliar. Usianya 20-50 tahun, Anda usia 20 tahun. 30 tahun waktu Anda untuk mendapatkan kurang lebih sekitar 10 plus 10 M. 20 M. Loh Pak kok tambah 10? Lah iyalah kalau tetap 10 kan apa yang... Harta orang tua kita akan dikasih ke kita karena 10 M lebih, betul nggak? Yang kita dapatnya berapa? Burungnya dikasih kamu nanti. Kalian akan terima warisan dari orang tua. Entah berapa sih tidak tahu. Ketika kamu diwariskan 10 M, harta yang sekarang kamu hitung, apakah 10 tahun yang atau 30 tahun lagi nggak naik hartanya ini? Paham teman-teman semua? Paham? Jadi harus naik nggak? Harus naik. Itulah yang membuat siklus kehidupan kita akan naik. Ini adalah ilmu kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketika Anda tidak belajar tentang ilmu kehidupan ini, Anda tidak akan menjadi siapa-siapa. Ini penting. Calculate your age. Calculate your cost. Kita berbicara mengenai masalah ini, kita akan mengetahui sebetulnya seberapa banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan lebih daripada ini. Perbandingannya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian.
Saya anak orang miskin, Pak. Dan saya dulu sering komplain dengan teman-teman saya. Waktu SMP, waktu saya kuliah. Dia udah naik mobil. Dia sudah pegang satu usaha orang tuanya. Ketika saya lulus dia sudah kaya. Saya bilang apa? Dia kan kaya dari orang tuanya. Enggak? Sebel banget deh. Kan kita mulai dari nol, betul nggak? Ada nggak yang merasa seperti itu? Ada nggak? Ada, pasti ada. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Tapi ketika saya punya duit, masa anak saya suruh mulai dari nol? Ketika saya punya uang, apakah anak saya harus saya suruh mulai dari nol? Kamu mulai dari nol ya, bapakmu dulu miskin. Ngepel lantai sana. Jadi kacung sana. Betul nggak? Apakah saya harus begitu? Kalau dia bisa mulai dari 1.000, kenapa dia harus mulai dari nol? Dari harta yang saya punya, saya berikan kepada dia untuk dikelola supaya jauh menjadi lebih baik. Betul nggak? Apakah saya suruh dia mulai dari nol, belajar dari nol, silahkan. Tapi apakah setelah itu enggak? Bukan buat lu, buat gue. Gue bawa mati. Lu mulai dari nol. Kalau ada sebuah fasilitas yang saya bisa berikan kepada anak saya untuk memulai dari 1.000 atau dari 2.000, kenapa tidak? Seperti yang dilakukan oleh banyak konglomerat. Kacang Garuda dipegang oleh anaknya, Sudamek menjadi naik. Mitra bangunan, Mitra 10, Depo bangunan. Orang tuanya mempunyai kekayaan dikelola oleh anak-anaknya dan mereka menjadi lebih naik lagi. Dikelola dengan cara manajemen yang lebih hebat. Mereka sudah ada. Mereka sudah ada modalnya. Kelola dengan bagus. Nah sekarang adalah di era Anda. Kalau bisa dibilang adalah di era kamu dan era anakmu nanti. Kalau sekarang kita mulai dari 200. Ranca Eke. Plus burung 5. 200 juta. Betul enggak? Eramu nanti adalah era di sini. Siapa namamu, Dek? Aris. Nanti Aris usia 50, punya anak umur 20. Aris yang dulunya dari orang tua 200, sekarang sudah punya di usia 50, nanti Aris sudah punya 20M atau 30M. Anaknya Aris umurnya 20 tahun, masih punya minus. 30 tahun kemudian anaknya Aris, mungkin Aris sudah nggak ada lagi. Betul atau tidak? Apa yang sekarang Aris akan ajar kepada anaknya? Sebuah pengetahuan untuk bisa mengelola, untuk mendapatkan sumber kekayaan. Bapak dan Ibu sekalian, saya belajar bisnis ini dari saya membaca buku yang namanya The Richest Man in the Babylonia. Orang-orang kaya dari Babylon. Orang-orang kaya dari Babylon itu mengatakan seperti ini, ketika kamu ingin menjadi kaya, jadikanlah budak-budakmu jadikanlah emas-emasmu menjadi budak-budakmu, dan jadikanlah anak dan cucu emasmu menjadi budak-budakmu juga. Saya nggak ngerti kata-kata itu. Ternyata yang dikatakan adalah jadikanlah hartamu menjadi budakmu, dan jadikanlah anak daripada hartamu menjadi budak-budakmu, dan jadikanlah cucu daripada hartamu menjadi budak-budakmu yang bekerja untuk mendapatkan uang bagi dirimu. Itu maksudnya begitu. Artinya apa? Harta ini bisa menjadi budak kita kalau harta ini menjadi aset.
Nah, hari ini kita berbicara mengenai aset yang sedang kita bangun di sini. Karena emas-emasmu sekarang ini adalah bukan berupa emas, tapi emas-emasmu yang ada sekarang ini adalah emas-emas yang berupa aset. Ketika asetmu bisa menghasilkan uang untuk dirimu, jadikanlah semua aset-asetmu bekerja untuk itu. Kalau dulu mereka emas menghasilkan perak anaknya, perak menghasilkan perunggu anaknya, bekerja untuk dia. Caranya melakukan sebuah investasi dan yang lain-lain. Tapi kan kita tidak beruntung menjadi anak orang miskin. Karena tidak ada harta, tidak ada emas, tidak ada yang kita bisa kelola. Yang kita kelola adalah mulai dari diri kita. Apa yang kita bisa dapatkan dari diri kita? Yang pertama adalah bangun aset. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, selalu kita bicara aset. Anda mau mempunyai kemampuan yang luar biasa pun, kalau Anda tidak mengerti bagaimana cara membangun aset, Anda tidak akan menikmati hidup Anda. Karena Anda akan bekerja terus. Tapi ketika Anda mempunyai aset, Anda tidak perlu bekerja, tapi aset ini akan berkelola. Tapi aset ini perlu dikelola dengan baik. Aset ini perlu dikelola dengan sesuatu yang luar biasa, yang bisa mereka antusias dalam membangun aset mereka juga. Yaitu di dalam dunia network marketing hari ini. Tetapi ingat, apa yang hari ini Anda dapatkan adalah sebetulnya satu, harus ada yang dinamakan dengan pedoman. Pedoman itu apa toh? Pedoman itu kayak mercusuar. Kapal ketika berlayar dia melihat mercusuar, tujuannya saya ke sana. Nah, pedoman kita di sini itu apa? Namanya adalah PBO. Ini pedoman kita dalam membangun aset kita, ini adalah PBO. PBO dimulai dari Anda menjadi seorang inti dulu, menjadi seorang core dulu. Kalau Anda sudah menjadi seorang core, lanjutkan Anda menjadi seorang royal. Lanjutkan lagi Anda menjadi seorang crown. Ini acuannya. Dalam setiap peringkat PBO itu pasti ada nilai BV. Atau dalam artinya adalah omset. Atau dalam artinya adalah RP. Ini semua adalah matematis. Pertanyaannya saya cuma satu saja. Siapakah yang menghasilkan ini? Anda atau orang lain? Hati-hati. Ketika ini yang menghasilkan adalah Anda sendirian, that is not the asset. Ini bukan sebuah aset. Anda bisa menjual banyak, 3.000 atau 4.000 atau 5.000, tapi Anda jadikan mereka adalah BV-nya dari Anda. Ini bukan aset. Menjadi seorang core berapa Pak Dimas? 1.000 CP core. Betul ya? 1.000 betul? Iya. 3.000 betul kan? 3.000 totalnya 3.000 betul ya? Siapa yang menghasilkan sini, siapa yang menghasilkan di sini, dan siapa yang menghasilkan di sini? Kalau tiga-tiganya menghasilkan Anda semuanya, 3.000 Anda, rapel semuanya dari di Anda, bukan aset yang Anda bangun. Tapi sebuah gambar saja yang Anda bangun. Ini harus A betul-betul Amir. Ini B harus betul-betul Budi. Ini C harus betul-betul Charles. Hati-hati di sini Bapak Ibu sekalian.
Saya pernah mengatakan sesuatu hal yang sangat-sangat krusial. Bahwa sebuah di dunia network marketing adalah 1000 kali 1 tidak sama dengan 1 kali 1 kali 1000 hasilnya berapa? 1000 kali 1 hasilnya berapa? Hasilnya sama nggak? Sama. Tapi ini tidak sama. Kenapa? Karena satu orang bisa mempunyai kemampuan menjual 1000 tidak sama dengan 1000 orang yang berhasil menjual 1. Punya kemampuan cuma 1. Satu orang menjual 1000, kalau orang ini sakit kena diare, omsetnya berapa? 1000 orang, 500 kena diare, masa 1000-nya kena diare? 500 kena diare, omsetnya masih berapa? Jadi mana yang aset ini atau yang ini aset? Yes. Dan karena kemampuan teknologi yang sekarang banyak dikuasai oleh kalangan milenial, yaitu Anda semuanya. Jadikanlah 1 menjadi 100. 1 kali 1000 sama dengan 1000 kali 1 sama dengan, jadikanlah ini menjadi tidak perlu memaksakan seseorang yang punya kemampuan hanya 100, nggak perlu dipaksa harus 1000, nggak perlu. Kalau dia punya kemampuan 10 pun, 1000 kali 10 tetap 10. Ini sudah 10 kali kenaikan daripada ini. Jelas? Saya banyak berdiskusi dengan Julian Sina. Saya ngobrol dengan dia. Ingat Julian. Dan dia menangkap di sini. Dan dia lakukan hal yang seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa. Masa yang 1000 mempunyai omset yang tidak ekstrim. Tetapi mempunyai ekstrim yang rata-rata, yang banyak bisa terduplikasi orang, tapi jumlahnya 1000, jelas. Anda tahu nggak, kalau 1000 orang punya omset, nggak usah gede-gede deh. 1 juta aja, berarti 100 juta. Kalau punya omset 1 juta aja, 1000 kali 1 juta berapa? Hah? 1000 kali 1 juta berapa? Tahu nggak 1 M itu bonus kita berapa? Satu M itu bonus kita kurang lebih sekitar 50-60 juta. Dan kalian yang masih pelajar, belum lulus SMA juga, ketika punya jaringan 1000 dan omsetnya udah 1 M, kuliah, sudah punya penghasilan 30-40 juta, kira-kira naik mobil apa Anda? Masihkah Anda pakai motor Anda yang butut? Oke, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, siapa di antara teman-teman semuanya yang sudah mengerti tentang marketing plan Tianxi? Terus yang lain nggak ngerti. Yang
Coba yang mau ngerti berdiri. Yang lain nggak ngerti. Yang lain nggak ngerti. Itulah hebatnya orang Bandung. Nggak ngerti aja peringkatnya udah tinggi-tinggi. Gitu. Tapi apakah kalau Anda punya peringkat tinggi dan Anda tidak mengerti marketing plan, Anda bangga? Enggak. Itu sangat memalukan sekali. Paham? Anda boleh ngomong, oh saya nggak ngerti aja, omset saya gede Pak. Apalagi kalau saya ngerti. Nah itulah makanya kata-kata seperti apalagi kalau saya ngerti. Kenapa apalagi yang kalau saya ngerti Anda tidak mau belajar? Anda pengen belajar tentang marketing plan? Mau? Betul mau? Saya kasih waktu Anda 5 menit, 10 menit, Anda pasti akan mengerti marketing plan. Ikutin saya. Ikutin saya. 10, 14, 16, 18, ulangi. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Yang kedua, 8, 9, 10, 11. Ulangi. Anda sudah mengerti marketing plan Tiansi. Anda pengen tahu? Tolong hafalin. 10, 8, Mas tolong. Sorry. Bronze berapa? Sponsornya? Silver berapa? Gold berapa? Platinum berapa? Bonus pasangannya? Jelas? Kamu seorang silver. Berarti kamu dapat bonus berapa? Pasangannya berapa? Ketika ketemu dengan orang bernama A, dia ngambil silver, dapat berapa? Ayo. 14% kali berapa? Ketika dia dapat orang bernama B, dia dapat berapa? Pasangannya berapa? Jadi berapa? Ayo. Ayo. $728. 9% kali 2.600 berapa?
Adik, tadi kalau lulus kuliah, gajinya tadi berapa? 3 juta. 3 Ini nggak perlu lulus kuliah. Anda masuk silver, cari 2, dapat 962. Kalau minggu pertama dapat 962, minggu kedua dapat 962, 4 minggu dapat berapa? Betul nggak? Perlu lulus kuliah nggak? Perlu, tetap perlu lulus kuliah dong. Tapi perlu menunggu nggak harus lulus kuliah cari duit? Belum lulus sudah dapat 3 juta, betul nggak? Nah ketika semua orang mengerti ini, Anda tahu target apa yang Anda mau kejar. Because all many people, they think they have a dream, but they are only dreaming. Banyak orang yang mengatakan mereka punya impian, tapi sesungguhnya mereka cuma ngimpi kali ya. Karena di dalam bisnis kami, kita ini semua, kita dikatakan tentang sesuatu hal yang menarik, yaitu ketika Anda pengen mengetahui tentang bisnis yang Anda lakukan, Anda harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh para upline Anda. Smart. Yang pertama adalah spesifik. Adik yang di depan yang cantik ini. Berdiri. Punya motor enggak? Atas namamu yang beli siapa? Orang tua. Pengen mobil jazz enggak? Pengen. Iya. Pengen kan? Iya. Warnanya apa? Putih. Tahun berapa? 2021. 2021. Jazz tahun 2021 belum tahu aku yang seperti apa. Pokoknya pengen mobil jazz warna putih, betul nggak? Tahun berapa kurang lebih? Tahun 2019 dong. Iya. Betul nggak? Kenapa suka warna putih? Suka. Tahu nggak harganya berapa? Enggak. Belum. Tanya. Kalau kamu pengen tahu tentang impianmu, kamu harus tanya. Mobil warna jazz warna putih tahun 2019 harganya berapa? Itu namanya adalah spesifik. Warna putih, jazz. 250 juta. 250 juta ini kamu mau dapatkannya kapan mobil jazzmu? Time limit. 10 tahun lagi, mobil itu akan kamu dapatkan di tahun 2029. 10 tahun umurnya mobil sudah mogok-mogok. Setahun? 2 tahun? Ayo jawab. Setahun lagi apa 2 tahun lagi? Setahun lagi. 250 juta dibagi dengan 12 sama dengan 20 juta. Ini yang kamu harus kejar tiap bulan, mulai sekarang, mulai minggu depan. Jadi takut? Nggak perlu takut. Ada installment, DP berapa, itu yang kamu kejar dulu. Karena impian kamu jazz, nggak apa-apa. Misalnya 50 juta, oke, 50 juta tahun depan kamu harus dapatkan 50 juta. 50 juta kali 12, dibagi 12. Jadi setiap bulan kamu harus nyimpen 2 juta. Kalau setiap bulan nyimpen 2 juta dipakai dengan kamu hidup, berarti kamu harus setiap bulan harus dapat 5 juta. Masuk akal? Caranya, Anda jangan silver dong. Anda gold atau platinum dong. Cari 2 orang silver atau
cari 2 orang gold atau platinum dong, betul nggak? Setiap bulan, setiap minggu 2 dong, betul nggak? Supaya setiap bulan dapat berapa? 15 juta dong, betul nggak? Nyimpennya bukan 2 juta lagi, 5 juta lagi, betul nggak? Bisa-bisa mobil jazz itu akan kedapatan kurang lebih sekitar 6 bulan lagi, Anda sudah DP mobil jazz, betul? Cicilannya berapa? 5 juta, keren. Wow. That is the dream. Dream itu harus ada targetnya. Ketika kita nggak tahu targetnya berapa yang kamu cari karena masih samar, itu namanya dreaming, ngimpi. Jelas teman-teman semuanya? Reasonable yang di sini ada namanya measurable, terukur nggak? Mau naik haji 1 tahun lagi Pak, masuk akal nggak? Masuk akal nggak Pak? Nggak mungkin. Karena nunggu hajinya nggak mungkin setahun lagi gitu loh. Jelas ya. Kalau umroh bisa. Sesuatu yang dipikir masuk akal dulu. Ketika kamu tahu masuk akal, ketika kamu merasakan bahwa itu bisa terukur untuk saya, kamu akan kejar. Tapi ketika kita tidak bisa mengukur itu, kita nggak akan kejar. Kenapa? Buang-buang waktu, buang-buang energi. Mobil jazz begitu saya ngomong 20 juta kan kamu langsung, aduh, sudah Pak nggak jadi mobil jazz Pak. Honda Supra juga Honda, Vario juga Honda, kan sama Honda, betul nggak? Paham nggak? Akhirnya kamu akan bermain dengan impian. Breakdown semuanya. Di breakdown lagi. Sekarang kalau DP-nya 50 juta, oke silakan 50 juta. Bagi 12. Untuk dapat 50 juta DP-nya ini dengan cicilan kurang lebih sekitar 3 atau 5 jutaan kurang lebih. Masuk akal? Jadi sekarang teman-teman semuanya, ada yang punya tulisan? Ada yang punya pulpen? Ada yang punya pulpen? Ada yang punya kertas? Nah, tulis. Sebelum saya selesai, tulis. Impian kalian apa? Kalau di antara kalian yang tidak bisa menulis dan tidak punya pulpen, atau tidak punya buku, berarti Anda masih belum mengikuti apa yang dikatakan upline Anda. Buatlah dong buku impian Anda. Buat buku impian Anda, tulis buku impian Anda di situ, tulis. Yang masuk akal. Tadi si adik itu mobil jazz warna putih, udah keren. Yang satu lagi gue nggak mau putih, gue mau merah, boleh. Gue nggak mau jazz, gue maunya Yaris, boleh. Gue nggak mau jazz, gue maunya SUV, boleh. Tapi yang masuk akal. Mau SUV Pak Mercy, harganya berapa? 1,6 M. Paham? Itu bukan di level Anda, tapi levelnya para pemimpin di sini. Nanti Anda akan sampai juga seperti itu. Tapi mulailah dari yang kecil, tapi pasti Anda bisa dapatkan. Karena ketika kita sudah merasakan, membuat impian dan kita mencapai impian, berarti kita punya pengalaman, oh ternyata gue bisa. Berarti kalau gue buat impian lebih gede lagi, pasti gue bisa. Karena gue udah yakin. Yang kecil gue kemarin gue kejar, ternyata gue bisa. Jelas? Jelas? Yang di sana jelas? Beruntunglah kamu yang punya di Ranca Ekek dan Burung 5. Betul gak? Ya? Tapi jangan hanya berhenti nanti 50 tahun hartamu cuma 50 juta atau hartamu cuma 200 juta. Jangan, udah lebih Pak. Jangan, nambah lagi. Jelas teman-teman semuanya? Karena zakat perlu duit. Naik haji perlu duit. Ngumrohin orang tua perlu. Ngasih pacar cincin perlu. Mau nikah yang keren perlu? Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Jadi suatu ketika 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi saya akan datang lagi
2 tahun lagi saya akan datang lagi ke kota Bandung dan tempat di sini sudah tidak ada sepeda motor lagi. Semuanya mobil jazz warna merah, hijau, kuning dan putih semuanya. Oke, terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya. See you at the top.